lab dengan .id nanti masuk ke materi, masuk ke folder saya ya. Nanti di mata kuliah pilih pengantar teknologi informasi. Kemudian nanti untuk pengumpulannya di sini kalau sudah selesai. Jadi untuk tugasnya seperti ini teman-teman. Nah ini ya. Jadi kalau suatu saat nanti teman-teman sudah masuk semester lanjut ya, semester 5, 6 ya, ataupun semester 7 skripsi ya, ada semisal kalian suatu saat nanti membuat sebuah sistem atau mempunyai proyek seperti itu, dan kalian diminta untuk membuat sebuah sistem ya. Nah sistem itu kan perlu database ya. Semisal kalian diminta untuk membuat sistem informasi kepegawaian. Nah selain kalian membuat aplikasi ya, kalian juga harus membuat database-nya yang untuk menyimpan data-data pada sistem tersebut ya. Ya di sini kita misalkan ya, kalian di semester 2 ini satu ya, semester 1 kalian diminta untuk membuat sistem kepegawaian ya. Dan di sini nanti silahkan kalian bisa membuat 2 tabel saja ya, tidak perlu ada 5 tabel, 10 tabel seperti itu. Tapi kalau suatu saat nanti kalau membuat aplikasi sungguhan itu akan punya banyak tabel ya, bisa 5, 8, 10 bahkan bisa lebih dari itu ya. Jadi di sini cukup hanya 2 saja tabelnya, yaitu tabel pegawai dan juga tabel departemen atau bagian ya. Nah untuk tabel pegawai ini ada 6 atribut ya, ada ID pegawai ya, kemudian ada nama pegawai, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, kode bagian seperti itu ya. Nah kemudian yang perlu kalian perhatikan juga tipe datanya ya. Jadi tipe data ini nanti menentukan ya data apa yang bisa disimpan ya. Jadi di sini nanti kalian bisa bebas ya, tidak perlu saya tentukan spesifik. Di sini yang jelas tipe datanya adalah numerik ya. Masih ingat numerik itu jenis tipe datanya apa saja? Apa? Ya ada integer, terus ya apa? Char. Char itu numerik? Bukan ya, bukan. Huruf. Ya float, kemudian double ya, dan lain sebagainya seperti itu. Ini bebas ya. Yang penting ini jenisnya numerik dan maksimal 10 karakter ya. Jadi selain nanti teman-teman bisa menentukan jenis entitas, atribut, kalian juga harus mampu menentukan jenis tipe data yang paling cocok itu apa, seperti itu ya. Nah kemudian berikutnya juga ada nama pegawai ya, jadi ada atribut nama pegawai. Nah ini tipe datanya string ya, maksimal 10 karakter seperti itu. Nah nanti dalam suatu entitas yang perlu kalian perhatikan adalah ini ya, primary key-nya ya. Jadi kalian cari primary key yang atau atribut yang pasti berbeda ya. Jadi semisal di sini ID pegawai, berarti ini kita tentukan sebagai ya primary key seperti itu, dan seterusnya ya. Nah kemudian di sini juga ada departemen atau bagian ya. Ini cukup 2 atribut saja ya, ada kode bagian dan juga ada nama bagian ya, seperti itu. Nah nanti dari 2 tabel ini kita hubungkan ya, kita hubungkan dengan contohnya seperti ini. Kode bagian ini kita jadikan sebagai foreign key ya. Nah kode bagian ini kalau di dalam departemen dia menjadi primary key ya, jadi kita hubungkan atau kita relasikan seperti itu ya. Nah kemudian nanti kalau sudah selesai kalian kumpulkan dalam bentuk file SQL ya. Nanti bagaimana caranya nanti bisa dijelaskan oleh kakak asisten gitu untuk pengumpulannya ya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ya ada. Jadi ini sama seperti kemarin ya, tapi bedanya kita ubah kasusnya ya. Nah kalau kalian nanti bisa mengerjakan ini besok pada waktu UAS, kalian juga saya yakin pasti bisa mengerjakan ya, karena ini berhubungan ya, dari materi kemudian ada tugas kalian bisa mengerjakan. Nah kalau
UTS-nya Titerat juga pasti bisa mengerjakan seperti itu ya. Ada pertanyaan teman-teman terkait tugas? Ya ada. Berarti yang Ini untuk mengerjakannya bentuk butuh apa koneksi ujian? internet ya? Soal apa? Jawabannya bentuk apa? Database kayak gini. Ini loh tadi buka wordnya. Untuk mengerjakan ini Bawah. butuh koneksi internet atau butuh untuk browsing ya? Berarti Ya butuh. Iya. Butuh ya. Oke, nanti saya mintakan koneksi ke PT ya. Jadi kalian nanti bisa browsing ya, kemudian bisa buka catatan seperti itu. Boleh, silahkan ya. Yang penting database ini bisa selesai ya, seperti itu. Dan minimal di sini nanti kalian masukkan 5 data ya. Jadi selain kalian membuat tabel, kalian juga perlu memasukkan minimal 5 jenis data seperti itu. Nah kemudian kalau nanti kalian mungkin kemarin kan sudah kita bahas kode-kodenya ya. Nah barangkali kalau ada yang lupa, nah kalian bisa buka di modulnya sudah ada di sini. Nah di sini ya. Ya di file database ya. Nah kalian nanti bisa lihat ya bagaimana cara membuat database ya. bisa. Ada yang masih ingat untuk membuat database perintahnya apa? Untuk membuat database perintahnya Create. ya create database. Kalian bisa kalian lihat di slide ini ya. Create database ini untuk membuat database, kemudian create tabel untuk membuat tabel seperti itu ya. Dan nanti untuk membuat database ini ya, kalian bisa menggunakan cara seperti minggu yang lalu. Jadi kita inputkan perintah SQL-nya, atau kalian juga bisa menggunakan menu yang ada di dalam MySQL ya. Jadi kalian bisa menggunakan menu di sini seperti yang ada di modul juga boleh ya. Yang penting database-nya itu bisa selesai ya. Jadi kasus ini bisa selesai seperti itu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Sementara tidak ada. Ya ada ya. Jadi ada 2 opsi yang bisa kalian lakukan untuk menyelesaikan kasus ini. Kalian bisa menggunakan kode yang ada dalam SQL ini ya, atau kalian bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di localhost atau XAMPP ini ya. Kalian bisa gunakan new untuk membuat database ya, seperti ini ya. Nama database-nya, kemudian untuk membuat tabelnya juga sama ya, bisa kalian gunakan menu yang ada di dalam XAMPP ini seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya ada. Oke, kalau ada silahkan bisa mulai dikerjakan ya. Nanti waktunya sampai 15 menit sebelum perkuliahan kita berakhir. Nanti sisanya kita gunakan untuk pengumpulan tugas seperti itu ya. Begitu ya teman-teman, silakan soalnya bisa kalian akses di serverlet ya. Spasi nggak sih waktu itu dari spasi ya? Spasi lah, apa dia ini? Underscore gak sih? Terus apa? Yang ada tuh? Tahu kok aku lupa. Inputan Inputnya nama-namanya. namanya gitu. Spasi nggak sih? Dia yang ke bawah.
Pakai underscore gak sih? No underscore. Ini kayak ceritanya random ya? Ah, Kayak ceritanya random. samain kayak yang kemarin aja sih, kayak kan mahasiswa 1, mahasiswa 2, pegawai 1. Tapi diubah ke itunya. Juga tanya. Yo. Belum, Pak. Belum. Apa kali? Oh, internet. Gak perlu gak sih? Ini pengukurannya gimana ya? Wih.